Yesus. Program yang diadopsi oleh gerakan yang baru, tetapi tidak menggambarkan instruksi langsung dari Yesus. Puluhan tafsir dari Bible yang mengatakan bahwa itu bukan ayat asli gitu. Ya, tadi ngobrol sebentar Billy dari GPIB ya. Kenny dari Advent. Advent yang banyak pandangannya itu ya. Lumayan. Nah, terus jadi ceritanya gimana? Mau diskusi dulu atau bagaimana? Ada yang mau bertanya dari Kenny? Masih mau nanya-nanya. Boleh. Apa? Tentang sejarahnya Kristen bisa ada tuh sama Islam bisa ada. Oh. Awal mulanya kan katanya dari Abraham. Anaknya 2, Ishak sama Ismail. Duluan mana? Ishak. Ismail. Duluan Ismail. Terus yang disembelih sama Abraham siapa? Yang mana? Yang kalau aku kan udah dengar, spoiler. Kalau menurut Kenny yang mana disembelih? Yang disuruh, yang diperintahkan kan Ismail, tapi kan dia berubah. Apa? Berubah jadi apa? Domba. Oh, jadi domba. Udah pintar ternyata. Kenny ceritanya datang sini udah tahu dari mana? Dari YouTube. Dari YouTube. Kalau Billy tahu sini dari mana? Iya, sama dari YouTube juga. Oke, terus yang ditanyain apa? Kenapa ada Kristen, kenapa ada Islam? Asal mulanya Isa kan sama ini kan Ismail kan satu bapak kan. Jadi satu ajaran dong sebenarnya. Iya, betul. Cuman katanya kita ngikut dari Isa Kristen. Apa gimana? Sebagai Kristen sebenarnya bukan ngikut Ishak, bukan. Kalau ngikut Ishak berarti harusnya nggak ada yang namanya Tuhan Trinitas kalau Ishak. Jadi dari mulai Abraham, Ismail, Ishak sampai ke anak-anaknya Yakub dan ke-12 suku Israel, semuanya ini percaya bahwa Tuhan satu, nggak ada duanya, apalagi tiganya gitu. Tapi kan kalau baca di Perjanjian Lama ya. Iya, Perjanjian Lama. Semua nabi-nabi yang tadi disebut itu semuanya nggak ada yang percaya Tuhan itu bisa punya 3 pribadi. Yang percaya ada Tuhan satu tapi 3 pribadi itu mulai dari Kristen. Nah, jadi kalau namanya di Perjanjian Lama dari mulai Ibrahim sampai turun nanti kan 12 suku Israel kan ada namanya Lewi. Lewi nanti punya anak Nabi Musa dan Nabi Harun, ya kan? Nabi Musa ketika membawa bangsa Israel keluar dari Mesir itu juga perintahnya cuman menyembah satu Tuhan. Nggak ada yang namanya Tuhan bisa jadi manusia gitu, nggak ada. Kan di Bilangan 23:19 juga jelas Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Baca dulu dah ya. Nih. Tapi kan di Nabi Musa juga udah ada kan? Udah ada apa? Nubuatan tentang Nabi Isa. Gak ada. Belum. Gak ada. Itu pas Nabi Daud. Jadi gini, ini kan kitabnya orang Yahudi nih. Ya, ini buat Billy sekalian ya. Ini kitabnya orang Yahudi namanya Tanakh ya. Tanakh ini menjadi atau diambil sama Kristen menjadi 2/3-nya kitab orang Kristen nih. Nih, kalau kitab orang Kristen kan yang dari Matius nih. Nih, tebelnya gini. Ini diambil dari sini. Yang ini tulisan orang-orang Kristen. Nah, yang ini dari sini tapi lewat ini nih. Nah, lewat kitab yang udah diterjemahin jadi Yunani. Ini Tanakh, ini Septuaginta, bahasa Ibrani, diterjemahin ke bahasa Yunani, baru dari Yunani ke Latin, baru dari Latin ke bahasa-bahasa lain, Jerman, Inggris dan sebagainya sampai ke bahasa Indonesia. Jadi artinya kitabnya orang Kristen yang sekarang Kenny pegang itu tuh lihat 2/3-nya tuh ini ya. Tapi yang Tanakh sama yang ini sama. Nah, secara umum isinya sama, cuman beberapa kata yang ada di sini setelah menjadi ini penerjemahannya ada sedikit yang berbeda. Jadi penerjemahannya ada yang dirubah-rubah. Contohnya apa? Bisa dibuka nanti nih di Yesaya 7 ayat 14 ya. Yesaya 7:14. Di sini ada kata-kata begini. 14. Nih, coba baca 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya
seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Di situ ada apa namanya? Perempuan muda kan? Iya. Ini yang bahasa Indonesia nih. Kalau yang bahasa Indonesia dia ngikut menerjemahkannya dari kitab yang menggunakan kata perempuan muda. Tapi di sini lihat nih ya. Ini saya kasih contoh yang paling mudah. Ayat 14. Therefore the Lord himself will give you a sign, behold the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Immanuel. Jadinya apa nih? Di situ ada kata-kata apa? Virgin kan? Virgin shall Sama nggak virgin sama perempuan muda? perawan. Kalau ini kan virgin apa? Perawan. Perawan. Kalau ini perempuan muda. Perempuan muda. Perempuan muda pasti perawan nggak? Belum tentu. Belum tentu. Berarti ada perbedaan kan? Iya, perbedaan penerjemahan. Penerjemahan. Kata asli yang ada di sini, yang di Yesaya 7:14 itu menggunakan bahasa Ibrani-nya ha'almah. Ha'almah itu artinya perempuan muda. Kalau perawan dalam bahasa Ibrani itu pakai kata betulah. Jadi kita bisa bedain ada dua kata nih. Yang satu ha'almah artinya perempuan muda, yang satu betulah artinya perawan. Tetapi yang bahasa Inggris dia menerjemahkannya dengan virgin, ya. Jadi udah nggak cocok kan? Saya tunjukin di sini nanti. Nanti kelihatan bedanya. Bentar nih karena nggak ada indeksnya jadi susah nih. Ya. Ini yang disebut dengan Septuaginta. Kata yang tadi ha'almah dia terjemahkan menjadi apa? Parthenos ini tulisannya. Ya, Parthenos itu diterjemahkan menjadi virgin. Oke. Ini dari kata bahasa Ibrani-nya ha'almah. Sekarang kata ha'almah itu di kitab lain, di kitab Keluaran kalau nggak salah, sebentar ya. Nah ini juga yang woman ya. Ini kata yang aslinya juga sama ha'almah, tapi di sini terjemahannya bukan Parthenos, tadi Neanis. Neanis artinya perempuan muda. Nah, jadi artinya apa? Yang tadinya di sini perempuan muda, di sini jadi virgin, itu karena di Matius 1 ayat 23 nih. Di sini tulisnya apa? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, jadi penulisnya kitab-kitab Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu itu mengutip dari sini, mengutip dari kitab ini, terus dihubung-hubungkan seolah-olah itu untuk penggenapan untuk Yesus gitu. Tapi itu untuk siapa sebenarnya? Sebenarnya kalau yang Yesaya 7:14 itu sebenarnya untuk anaknya Nabi Yesaya sendiri yang nomor 2. Itu adanya di sini. Penggenapannya ada di sini. Ini saya menurut orang Yahudi ya, bukan menurut saya ya. Nih. Ada di Yesaya 8 ayat 3 nih. Kemudian aku menghampiri istriku yang mengandung dan melahirkan anak laki-laki, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hasbaz. Nah. Aku baru tahu. Nah, itu adalah anaknya Nabi Yesaya yang kedua. Anak Yesaya. Yesaya 7:14 itu nubuatnya tergenapinya di sini. Nanti ada urusannya dengan bahwa anak itu nanti sebelum dia akil balik, kerajaan Assyria yang sedang mengepung kerajaan Israel atau Yudea yang selatan itu akan diusir gitu. Jadi ini sebenarnya Yesaya 7:14 itu lagi nyeritain tentang kerajaan Israel yang sedang dikepung oleh bangsa lain. Terus kemudian ada nubuat dari Nabi Yesaya bahwa nanti akan ada anak lahir yang disebut dengan Immanuel. Immanuel itu artinya Tuhan beserta kita. Di mana nanti anak itu lahir, dia belum akil balik, itu bangsa-bangsa yang ngepung Israel sudah kalah. Lagi nyeritain itu, tapi sama penulis Kristen dihubung-hubungkan dengan nubuat untuk kelahiran Yesus gitu. Jadi hanya kalimatnya dicopot-copot, dicomot-comot, dimasukkan ke dalam gospel seolah-olah ini sedang menubuatkan Yesus di Perjanjian Baru. Kayak kan di kitab Mazmur ada juga kan nubuat untuk yang untuk Yesus, yang Eli lama asabtani. Iya kayaknya. Nah, sekarang kalau yang di Mazmur 22 ya, Mazmur 22
Di sini memang ada kata-kata begini. Nah, nih, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini yang dianggap nubuat untuk Yesus kan. Mazmur 22 ini sebenarnya ini lagi ceritanya Raja Daud lagi curhat gitu. Ini lagi Ya. berdoa. Kenapa dia bilang meninggalkanku? Karena pada saat itu Daud itu sedang dikhianati sama orang-orang dekatnya, bahkan sama anaknya sendiri, sama penasehatnya sendiri yang paling dekat. Ini Daud lagi merasa dia dikhianati sama orang-orang dekatnya. Dia menulis begini. Ini dikutip lagi sama penulis Matius. Penulis Matiusnya sendiri. Bukan. Menurut ahli Perjanjian Baru, Penjala itu. yang nulis itu bukan orang yang bernama Matius. Juga yang Markus bukan orang bernama Markus. Lukas dan Yohanes juga sama, bukan orang bernama Lukas dan Yohanes. Panjang lagi. Nama-namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ya, itu sebenarnya atribut dari bapak-bapak gereja. Siapa yang ngomong? Santo Papias tahun 135 Masehi. Itu yang nyebut Matius dan Markus. Nanti ada lagi Santo Irenaeus di tahun 185 Masehi yang nyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu bukan surat asli Matius. Bukan. Buat umat-umat. Kan pas Nabi Isa meninggal kan dia suruh murid-muridnya berpencar kan. Oh, yang di Matius 28:19 itu ayat sisipan. Itu ayat sisipan. Nih, nanti saya bisa kasih apa namanya catatan-catatannya sebentar ya. Iya, panjang ya. Kalau mau Panjang. menisiknya tuh jadi Sebentar ya. Saya lagi save ini. mikir. Hah? Oh, itu dari kalangan Kristen sendiri Iya. yang apa namanya? Kita kan percayanya itu kan dari surat murid-murid Tuhan. Iya. Satu Iya. dari kitab. Iya, tapi dari kalangan Kristen sendiri maksudnya yang sarjana-sarjana Perjanjian Baru ya, itu sudah mengakui bahwa itu bukan perkataan Yesus gitu. Tapi itu adalah sisipan gereja Katolik di abad kedua. Gereja yang pertama kan gereja Katolik ya. Bukan lagi. bukan gereja Katolik tadi, gereja Romawi maksud saya. Romawi, iya. Katolik itu baru ada di tahun 1054. Berarti abad berapa? Abad 11. Ketika gereja patriarki pecah menjadi dua, Katolik dan Ortodoks. Katolik sama Ortodoks dulu ya, baru Protestan. Baru Protestan di abad ke-16. Advent ada di mana? Nih, Advent ada di sini nih. sorry. Geser sono. Nah, no Advent ada di sini. Ini Sunday. Nah, itu. Lu berarti Advent di bawahnya Protestan. Ini Protestan nih. Itu Katolik, ini Ortodoks. Protestan aja abad 16. Jadi Advent itu jauh banget masih di bawah. Protestan kesekian ya. Ini saya tunjukin lagi nih, yang tadi nih ya, supaya nah, Ini kitab apa? ini namanya buku The Five Gospel. Five Gospel ini ditulis oleh Robert W. Funk sama siapa nih? Satu lagi, Roy W. Hoover, sama hampir 80 orang anggota satu kelompok yang namanya The Jesus Seminar, yang mana mereka tuh mempelajari naskah-naskah kuno, mempelajari gaya bahasa, mempelajari sejarah, mempelajari tradisi. Apakah yang di 4 gospel itu benar-benar perkataan Yesus gitu. Nah, mereka malah tambah satu lagi dengan Injil Thomas gitu ya. Thomas. Di situ mereka menggolongkan begini. Kalau dia benar-benar perkataan Yesus, dia kasih warna apa kalau nggak salah merah gitu. Kalau meragukan dikasih warna abu-abu ya kalau nggak salah ya. Pink dari merah, pink, abu-abu, hitam. Jadi kalau benar-benar perkataan Yesus dikasih warna merah, kalau agak sedikit meragukan dikasih warna pink, kalau ini kelihatannya bukan kata Yesus nih abu-abu, kalau pasti bukan Yesus kasih warna hitam. Nah, Matius 28 yang tadi katanya Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke seluruh negeri, ke seluruh bangsa untuk menjadikan mereka muridku.
kemudian baptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di sini tulisnya apa? Bukan perkataan Yesus. Program yang diadopsi oleh gerakan yang baru, tetapi tidak menggambarkan instruksi langsung dari Yesus. Saya punya banyak puluhan tafsir dari Bible yang mengatakan bahwa itu bukan ayat asli gitu. Ya. Ambil napas. Aku bingung. Banyak sekali. Saya juga nih di sini juga ada. Mau lihat? Jadi surat yang jadi Alkitab kita yang sekarang itu berarti turunan dari turunan gitu. Ya, awalnya kan tadi saya bilang separohnya kan dari sini ya, punya orang Yahudi. Iya. Ditambahin dengan yang perjanjian baru. Ketika sudah menjadi Bible-nya orang Kristen, itu pun masih mengalami yang namanya penambahan-penambahan lah. Penambahan-penambahan itu berasal dari mana? Berasal dari bisa dari penyalin, bisa dari pemuka agamanya. Jadi ada orang punya pemikiran agama, akhirnya ditulis menjadi catatan di pinggir halaman, kemudian belakangan baru disisipkan menjadi ayat. Kayak hadis lah gitu. Kalau dibandingkan dengan hadis di dalam Islam, Bible itu tingkatannya mungkin hadis maudhu kali ya. Tahu hadis maudhu? Ya. Artinya hadis yang tidak diketahui siapa perawinya gitu. Kalau di Islam, hadis kan ada tingkatannya nih, dari mulai sahih, hasan, doif, maudhu, baru nanti ada lagi mungkar dan segala macam. Kalau benar-benar ceritanya diketahui banyak orang, kemudian yang meriwayatkan orang alim dan ceritanya bersambung atau tersambung kepada Rasulullah, baru hadis itu dianggap sahih. Tapi kalau ada satu aja periwayat atau pencerita yang dia pernah bohong misalnya, dia nggak akan jadi sahih, dia akan turun jadi hasan. Apalagi kalau sampai dia istilahnya nggak alim gitu orangnya, turun lagi jadi doif. Abu Nawas. Hah? Munawatir? Abu Nawas. Kalau Abu Nawas agak beda. Ini halaman berapa? 82 ya. Nah ini ya, Matius 28:19 ya kan, ada yang go therefore and make disciples ya kan, baptism in the name of the Father and the Son of the ya. Spirit. Ini apa? So far as its place of origin is concerned, the text comes from the city of Roma. Yesus di mana? Nazaret. Roma kan udah di Romawi berarti kan? Iya. Gitu. Iya, emang Kristen mula-mula kan dari ini ya, Roma ya. Mula-mula dari Antiok sebenarnya, bukan dari Romawi. Antioquia. Iya. Kan yang pertama disebut Kristen itu kan Paulus dan Barnabas setelah mereka tinggal di Antioquia setelah setahun. Baru mereka dan pengikut-pengikutnya disebut Kristen. Gitu. Coba buka di itu. Surat Kisah Paulus Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. William ikut buka? Kalau mau. Tapi saya adanya ini TB2 nih. Kalau mau baca. Kisah Para Rasul 11:26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah, murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Jadi sebutan Kristen pertama kali di situ. Yang diajarkan Paulus waktu itu berarti apa? Ini Paulus mengajarkannya setiap manusia yang lahir itu sudah membawa dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ya. Yang makan buah kuldi itu menjalar dosanya kepada setiap anak manusia. Sedangkan Yesus nggak pernah mengajarkan dosa waris. Yesus bilangnya apa? Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi untuk menggenapinya. Lebih mudah langit dan bumi hancur dibandingkan dengan satu iota. Satu iota itu huruf yang paling kecil ya dalam Ibrani, dihilangkan gitu. Nah, kalau Yesus bilang begitu, berarti kan Yesus sebenarnya ngikuti hukum Tauratnya Musa, betul kan? Iya. Hukum Tauratnya Musa apa? Boleh nggak makan babi? Nggak boleh. Boleh nggak istilahnya, ada nggak istilah orang menanggung dosa orang lain? Nggak ada. Di hukum Taurat juga disebutkan bahwa kalau mau selamat bertobat.
Makanya Yesus ngomong di Matius 18 ayat 3, coba buka. Makanya Yesus ngomong ke orang-orang Israel, kalau mau selamat dan masuk kerajaan surga, ngomongnya apa? Jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Ini ajaran Yesus kan? Matius 18:3 kan? Paulus ngajarinya apa? Semua manusia sudah punya dosa waris. Kalau nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau nggak percaya Tuhan sebagai kalau nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, kamu nggak akan selamat. Itu ada. Iya. Efesus 2:15. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk membatalkan hukum Taurat itu. Oh, janji. Bener kan? Ada kan? Oh iya, kayak janji gimana itu? Apa? Apa? Kan membatalkan hukum Taurat. Nah, iya. Tuhan kan bilang, Yesus kan bilang Iya. tidak mengubah, Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Paulus bilang Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat. Ini terjemahan baru atau ada lagi? Semua terjemahnya sama. Kurang lebih sama. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya, jadi gini, sebenarnya gini. Ini kalau Billy juga ini mau tahu ini ya. Paulus itu kan setelah dia mengaku melihat cahaya dan mendengar suara ketika dia ke Damsyik untuk mengejar salah satu pengikut Yesus, kan habis itu kan dia mengaku bertobat. Setelah bertobat kan dia malah memberitakan tentang Yesus, ya kan? Dia mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul. Rasul di dalam Bible maksudnya adalah orang yang dianggap pengikut Yesus gitu, bukan nabi yang menerima risalah gitu ya. Jadi Paulus mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul dan dia menjadi memberitakan tentang Yesus. Oke. Tetapi targetnya dia adalah bukan untuk orang Yahudi. Targetnya dia untuk orang-orang non-Yahudi gitu. Paulus bilang, kalau untuk orang-orang Yahudi kalian harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Paulus bilang. Tapi kalau untuk orang non-Yahudi, Paulus bilang, kalian tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Kamu yang penting hanya percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kalian. Makanya nggak perlu sholat fisik, Paulus bilang. Bahkan Paulus bilang apa? Kalau kamu sunat, matinya Yesus malah nggak ada gunanya buat kamu. Gitu. Kan harusnya sunat. Kalau orang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat, sunat, puasa, sholat, wudhu, begitu. Aku nggak tahu kalau sholatnya. Sekarang Yesus sholat nggak? Kalau di Alkitab sih bertelut. Bertelut tuh gimana? Berlutut. Berlutut. Coba Matius 26:39. Cepet ya buka Bible-nya. Advent. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Coba di situ ada kata-kata apa? Sujud ya? Sujud. Tapi kalau sujud kita kayaknya bersujud kayak. Mau saya tunjukin nggak sujud kayak gimana? Sujud yang ke bawah. Mukanya sampai ke tanah. Betul kan? Sujud itu apa? Sujud kalau di Kristen. Coba cek bahasa Inggrisnya. Sujud apa? Sujud itu gimana? Berlutut. Bisa tunjukin nggak sujud gimana? Sujud beda sama berlutut. Beda. Sebentar ya. Sujud. KBBI. Bentar, kita bandingin. Sampai lupa mencatat. Nih, kalau bahasa Inggrisnya gini. He went a little further and fell on his face. Fell on his face gimana? Mukanya ke tanah. Sujud. Advent gimana doanya? Mukanya sampai ke tanah nggak? GPB gimana? Berlutut. Mukanya sampai ke tanah nggak? Enggak. Ada lagi sebenarnya kalau nggak salah Yesus yang pagi-pagi berdoa gitu.
Iya. Itu sholat subuh sebenarnya. Jadi kalau kita Sholat subuh bisa jadi doa pagi nggak sih? Bisa. Kalau kita kan ada doa pagi. Ya bisa, tapi kayak maksudnya gini, Yesus sendiri kalau kita baca di 4 Gospel pernah nggak menyebut kata Kristen? Belum sih, belum ada. Belum ada, nggak ada kan? Belum ada. Pernah nggak Yesus menyebutkan istilahnya ngajarin kebaktian hari Minggu? Itu enggak, Nggak ada. Jadi dari mana itu? dari Roma. Dari gereja. Nah, Gereja. jadi bisa diambil kesimpulan kalau kita baca ajaran-ajaran Yesus, sebenarnya Yesus itu malah mengajarkan Islam. Islam itu artinya apa? Berserah diri, patuh, taat, tunduk, selamat, damai. Itu Islam. Tadi waktu Kenny baca ketika Yesus di Taman Getsemani yang sujud, dia bilang apa? Jikalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Betul kan? Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau menyerahkan urusan kita kepada Tuhan, itu adalah orang yang Muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan. Jadi bisa dikatakan Yesus juga sebenarnya keyakinannya Muslim sebagai orang yang berserah diri kepada Tuhan. Karena bukan kehendak dia yang jadi, tapi kehendak Bapa gitu. Ini terlepas dari Yesus disalib atau enggak nih ya. Ini beda cerita nih. Ini saya hanya memperlihatkan bahwa di dalam kitab Kristen sendiri, Yesus itu tidak pernah mengajarkan kekristenan. Yesus malah ngajarinnya tauhid. Tahu ya tauhid ya? Mengesahkan Tuhan Sang Pencipta gitu. Coba Markus 12:29. Apa katanya? 12 ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa. Itu hukum yang terutama loh. Sama nggak dengan perkataan Musa di Ulangan 6 ayat 4? Coba bukan. Ulangan. Oh ya, apal di depan. Kirain nggak tahu. Masih ada sedikit. Nggak percuma kalau Advent ya. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu adalah Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sama nggak tadi sama Markus 12:29? Sama nggak? Kalau Musa tidak percaya Tuhan bisa jadi manusia, Musa juga tidak pernah ngajarin Kristen, Musa juga bukan orang Kristen, Musa juga percaya bahwa Tuhan itu tidak punya pribadi yang lain kecuali satu. Karena tadi sama Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yesus ngomongnya sama apa yang dikatain Musa. Berarti Yesus Kristen bukan? Kalau gitu. Belum. Kristen adanya ketika Paulus. Yesusnya sudah nggak ada. Ketika Paulus dan Barnabas tinggal di Antiokhia selama setahun, baru mereka disebut Kristen. Itu pun belum menjadi institusi, hanya kelompok orang gitu lah ya. Nah, kelompok-kelompok ini yang tadi yang makin besar, itu yang digandeng oleh Kaisar Konstantin dari Romawi. Digandeng, akhirnya menjadi kelompok yang boleh dikatakan berkuasa begitulah ya. Sampai akhirnya dibuat apa namanya? Konsili Nisea. Konsili Nisea di situ Kristennya berapa macam? Apa cuma satu macam? Enggak. Ada Kristen yang tadi ngikutin Paulus, ada Kristen yang ngikutin Arianisme atau Arius yang mirip dengan Unitarian, ada Kristen Gnostik, ada Kristen Nazarin, ada Kristen Ebionite, ada Kristen nanti belakangan ada lagi Kristen Basilidean. Nah, jadi dari banyak kelompok Kristen itu yang akhirnya digandeng oleh Kaisar Konstantin menjadi istilahnya apa ya? Menjadi perpanjangan kekuasaan dari Kaisar, itu yang mengikuti pemikiran Paulus. Sampai akhirnya Kaisar Konstantin mengadakan Konsili Nisea tahun 325. Ini yang bersaing antara yang ngikut Paulus dan yang ngikut Arius gitu. Yang Arius kalah. Kalau yang Gnostik tadi yang kecil-kecil itu udah hilang lah gitu lah. Jadi karena yang Arius kalah, yang ngikutin pemikiran Paulus ini yang menjadi cikal bakal Kristen sekarang. Ya, nanti masih agak panjang. Dari situ nanti ada konsili yang 381 kan, yang dipelopori oleh Kaisar Theodosius.
pada saat itu Kristen baru menjadi agama resmi negara Romawi. Itu belum Protestan, belum ada Katolik. Belum Katolik. Masih disebut Masih Roma. sebagai Kristen yang patriarki gitulah, patriark gitu. Patriark itu artinya mereka tuh dipimpin oleh bapak-bapak gereja, kemudian mereka punya wilayah-wilayah tertentu. Ada yang di Roma, ada yang di Alexandria Mesir, ada yang di Konstantinopel, ada yang di Antiok, sama di Yerusalem. 5 kota ini yang disebut dengan gereja atau Kristen patriarki. Nanti kan ada lagi konsili konsili Efesus 431 pecah jadi Kristen Nestorian atau Kristen Timur. Nanti setelah itu menimbulkan konsili Kalsedon 451 Masehi. Baru dari 451 sampai tahun 1000 berarti udah berapa tuh? 600 tahun lebih baru pecah Katolik dan Ortodok. Oh, berarti Katolik dan Ortodok yang sebelum Protestan ya? Iya. Katolik dan Ortodok pecahnya tahun 1054. Kitabnya ngikutin apa? Kitabnya masih ngikutin yang udah dari hasil konsili yang sebelumnya. Jadi kitabnya orang Kristen itu dikanonisasi, Yang tadi saya bilang ini dijadikan satu dengan yang perjanjian baru. Ini kan cuma perjanjian baru nih. Ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Perjanjian satu ini selesainya di akhir abad keempat di konsili Kartago. Kartago itu di Afrika tahun 397 kalau nggak salah Masehi. Berarti hasil rembukan gitu. Rembukan, dipilih gitu. Jadi yang namanya mengkanonisasi ini khusus yang perjanjian baru aja. Ini kan 27 buku, 4 gospel, 13 surat Paulus, sama surat-surat dari Rasul plus Wahyu, gitu kan? 4 gospel itu dipilih dari sekian puluh gospel. Yang 4 gospel ini dipilih dari kira-kira 50 gospel. Yang dipilih cuma 4 gitu, ya. Tapi ternyata yang 4 ini yang ditulis pertama itu yang Markus. Markus itu ditulisnya kira-kira tahun 65 sampai 70 Masehi. 10 tahun kemudian tahun 75 sampai 80 penulis Matius dan penulis Lukas nyontek dari Markus. Oh, berarti mereka bukan murid Tuhan gitu. Bukan. Murid Yesus. Bukan. Ini penulisannya, semua penulisan kan pakai bahasa Yunani. Yesus bahasanya apa? Ibrani atau Aramaik gitu. Ibrani untuk ibadah, Aramaik ngomong di pasar gitu lah. Ya. Jadi penulis Matius dan penulis Lukas nyontek dari Markus, maka itu di dalam Matius 80% isinya Markus. Di Lukas 60% isinya Markus gitu. Terus baru yang Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 Masehi. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini kan yang nulis menurut orang-orang perjanjian baru sendiri ya, orang-orang sarjana perjanjian baru, yang nulis orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus, orang-orang yang bukan saksi mata langsung, dan orang-orang yang tidak mengenal saksi mata langsung. Artinya orang-orang itu nggak pernah jalan-jalan bareng Yesus gitu. Ibaratnya orang-orang yang nulis itu bukan orang-orang yang pernah ngopi bareng Yesus gitu. Nah, ngopi dulu ya. Ya. Yang tadi saya bilang nama-nama yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes Iya, itu. kan itu mengutip nama murid kan. Ya, tradisinya adalah yang Matius diambil dari Matius pemungut cukai. Iya. Ya. Yang Markus ini adalah dianggap muridnya Petrus. Kalau yang Lukas dianggap tabibnya Paulus dan teman seperjalanan Paulus. Kalau yang Yohanes dianggap Yohanes anak Zebedeus, murid Yesus. Pembaptis. Tapi sebenarnya kalau ditelaah, keempat-empatnya ini bukan ditulis oleh orang-orang yang bernama itu. Aku pikir itu kalau kita di Kristen kayak POV-nya mereka murid Yesus kan, jadi ditulis terus Bukan. POV. Bukan. Tidak ada keterangan aku bernama Matius menulis untuk siapa gitu, nggak ada. Iya, itu kan. Atau aku bernama Markus juga nggak ada. Lukas juga nggak ada. Yohanes juga nggak ada. Bukan surat berarti. Bukan. Belajar dari sahabat-sahabat Yesus. Bukan. Jadi zaman dulu, contoh gini, saya menulis sesuatu, tapi saya ngaku bernama Billy, itu belum kriminal, belum jadi kejahatan gitu. Kalau zaman sekarang mungkin ditangkap polisi gitu. Zaman dulu masih boleh. Itu yang namanya forgery, gitu ya. Nah, sekarang dari empat ini semua, ini sekarang mulai saya buka nih. Yang Markus kan tadi dicontek sama Matius dan Lukas. Yang Markus nulisnya dari mana? Nyontek mana?
Markusnya. Ya, tadi kan ini di Bible ini kan ada Matius, Markus, Iya. Lukas, Yohanes. Surat Penulis Matius dan penulis Lukas nyontek dari Markus. Yang Markus nyontek dari mana? dari kitab sebelumnya kali, Perjanjian Lama. Bukan. Nih, Ada lagi. Bill. Markus menyadur dari tulisan-tulisan penulis namanya Homer. Umur apa? Homer ini sastrawan, penulis. Oh, Dia nulis cerita tentang raja-raja. Pernah dengar Kota Trojan? Pernah dengar? Troy. Pernah? Troy? Yang dulu yang main apa? Brad Pitt. Iya, Ingat kan? yang kuda. Ya, yang kuda itu ini yang nulis ini namanya Homer. Oh, Nah, selain tokoh Achilles itu, kan Brad Pitt jadi tokoh Achilles. Ada lagi temennya namanya Odyssey namanya. Odyssey itu raja dari kerajaan Iliad yang membantu Achilles menghancurkan kota Trojan gitu. Nah, ketika Odyssey sudah selesai, dia pulang ke negerinya, perjalanannya makan waktu 10 tahun gitu. Lama banget ya. Ya, zaman dulu nggak tahu lah ya. Selama 10 tahun ini kisah itu diambil oleh Markus. Ceritanya. tapi nggak tahu penulis Markus ini siapa. Nggak tahu penulis Markus siapa, nggak tahu, tapi tulisan-tulisan yang ada di Markus itu sama dengan yang tulisan-tulisan Homer. Contoh ya, contoh ya. Buktikan dulu. Iya dong, harus pakai bukti dong. Apa namanya, cara penulisan orang yang mengambil dari tulisan orang tapi dia ganti-ganti nama orangnya, nama tempatnya, cara itu atau metode itu disebut dengan mimesis namanya. Lagi. Ya, mimesis bukan plagiat. Kalau plagiat kan mirip 100%. Iya. Nih, Odyssey pasal sekian ayat sekian nulisnya begini. Markus pasal sekian ayat sekian nulisnya begini. Mirip nggak? Coba. Kata-katanya mirip semua. Jadi Markus yang nulisnya pada nggak jelas, nggak ada namanya. Kemudian ternyata ada kemiripan dengan tulisan-tulisan Homer. Bahasa Inggris. Homer itu ditulis kira-kira di tahun 800 sampai 700 sebelum Masehi. Markus. Sebelum Masehi loh. Kalau Markus kan ditulis kan di abad pertama. Homer itu jauh sebelumnya sudah ada. Yang ngomong itu yang nulis buku itu bukan saya. Legenda. Dan itu bisa dibuktikan kesamaannya itu tinggi sekali gitu. Kemiripannya tinggi banget gitu. Kalimat-kalimatnya. Contoh ketika di Markus diceritakan Yesus kakinya dibalur minyak, ingat, sama seorang wanita, Wanita, iya. ya kan? Di sini juga ada, Odyssey juga begitu. Pas Odyssey lagi mau pulang ke rumahnya, sebelum sampai ketemu wanita, kakinya dibaluri minyak. Mirip. Nanti ada peristiwa yang di kapal, ada peristiwa yang apa namanya, ada orang yang apa namanya, yang kerasukan gitu-gitu. Semuanya di sini ada. Biasanya ajaran Nabi Isa kemana? Nah, ini. Kalau nanya ajaran Nabi Isa kemana? Tadi yang Kenny baca Markus 12:29, itulah mungkin yang disebut dengan sisa-sisa ajaran Nabi Isa. Jadi Markus ini menggabungkan gitu loh. Nah, di sini ada nih, di sini ada nih. Ini saya ceritain nih. Di sini ada skemanya begini nih. Itu Esa. Bentar ya. Wah, kalau ini belajar kristologi komplit nih berarti nih. Ya kan harus tahu dulu kan. Ya, ya. Nah, ini. Ini ada skema begini. Ini sorry nih, pilih ya. Nih ya. Ini Markus, ini Matius, ini Lukas. Di sini ada sumber kisah Q namanya. Q ini singkatan dari Quell. Quell itu kisah yang beredar di masyarakat. Ya. Jadi Markus disadur oleh Matius, Matius juga menyadur dari Q juga disadur oleh Lukas, Markus juga dia disadur oleh Lukas. Jadi yang Matius dan Lukas ini berisi isinya ada Markus, ada Q. Q ini cerita-cerita yang di luar Markus gitu. Bisa jadi yang tadi dibaca Tuhan itu. apa namanya? Yang itu tadi, yang Markus 12:29 bisa jadi itu berasal dari sini. Dari Gitu ya.
Berarti memang ajaran dari dulu tuh tekan itu esa ya. Ya, Itu masih ke bawah. ya. Nah, terus di sini tambahin lagi. Selain Q ini, Lukas juga punya sumber sendiri namanya L. Matius juga punya sumber sendiri namanya M. M itu Matius, L Lukas gitu. Jadi yang di dalam Matius dan di dalam Lukas ini memang jauh lebih komplit dari Markus. Kenapa? Karena mereka bersumber dari Markus, bersumber dari Q, bersumber dari M, dan bersumber dari L. Sumber dari berbagai sumber. Jadi satu. Makanya yang menceritakan silsilah Yesus kan adanya cuma di Matius dan Lukas. Di Markus nggak ada, di Yohanes nggak ada, betul kan? Gitu. Nah, kalau mau nih, bagaimana Injil-Injil atau Gospel-Gospel itu mendapatkan nama mereka? Ini yang tadi saya bilang, ada Santo Papias, mana tadi? Ini Papia atau Papias nih, namanya Santo Papias. Ada tahunnya kok. Nih, saran ini pertama dibuat oleh Papia atau Santo Papias 130 Masehi. Nanti ada lagi Santo Irenaeus yang memberi nama. Mana ya? Enggak. Ada Santo Irenaeus di bukunya Against Heresies. Sorry. Tuh lihat tuh. Dalam hal ini dan dalam masalah lain, Papias tidak dapat diandalkan. Karena dia tertarik pada jaminan saksi mata daripada proses lisan yang menghasilkan Injil Markus. Ada jaminan saksi mata. Berarti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nama-nama ini bukan nama-nama penulisnya, tapi nama-nama yang diatributkan oleh Bapak Gereja. Itu disebut dengan tradisi gereja atau tradisi Kristen gitu. Ya. Sekarang buka di Yohanes. Yohanes 20 ayat 17. 20:17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kalau orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, di sini Yesus bilang, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Maksudnya kan bapaknya saudaranya. Kita semua. Murid-muridnya kan? Iya. Kepada Allahku dan Allahmu. Kalau orang Kristen bilang Yesus Tuhan, apakah Tuhan punya Tuhan? Yang diajarkan kan kayak gitu. Iya. Berarti Tuhan punya Tuhan. Bapa. Bapa itu Tuhan bukan? Pribadi satu lagi. Pribadi pertama, Yesus pribadi kedua, Iya. Roh Kudus pribadi ketiga. Roh Kudus yang Yesus, kita. ya, Yesus berdoa kepada Bapa. Ya, sebagai Atau kan Yesus berdoa kepada diri sendiri sebagai manusianya kan. sebagai daging manusianya. Iya. Nah, kepercayaan atau orang-orang yang percaya bahwa ada Tuhan yang paling tinggi, ada Tuhan yang lebih rendah, itu adalah kepercayaan orang-orang pagan. Tahu pagan? Iya tahu. Penyembah dewa-dewa. Ya. Bahasa Inggrisnya apa? Dewa apa? Bahasa Inggrisnya. God juga kan? G-nya kecil. Kalau Tuhan bahasa Inggrisnya sama juga, God. G-nya besar gitu. Buat. Betul kan? Jadi Tuhan atau dewa tuh sebenarnya buat orang zaman dulu tuh sama. Dewa itu ya buat mereka Tuhan juga. Bisa jadi nggak sih dewa zaman dulu itu sebenarnya Tuhan, tapi buat mereka tuh dewa gitu. Ya gini. Kalau Pagan itu. orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu cuma satu, itu disebut dengan monoteis. Betul kan? Kalau orang yang tidak percaya Tuhan namanya apa? Ateis. Ya kan? Kalau orang yang percaya ada Tuhan paling tinggi tapi ada Tuhan di bawahnya atau yang lebih rendah, itu namanya henoteis gitu. Jadi boleh dikatakan Kristen itu adalah henoteis. Percaya ada Tuhan yang paling tinggi, Bapa, tapi ada percaya ada Tuhan yang lebih rendah. Sebenarnya lebih rendah nih, tapi sama Bapak Gereja dimodifikasi. Yang tadinya lebih rendah menurut Tertullianus dan menurut Paulus, ya,
dimodifikasi oleh Athanasius yang tadinya tidak setara menjadi setara di abad keempat. Sama, emang dia segitiga. Kalau kita diajarinnya tuh segitiga. Kalau Muslim kan lingkaran. Kalau kita Lingkaran apa? satu gitu. Enggak, ya Kalau itu kita segitiga. kalau di Islam dan Yahudi itu dua-duanya sama-sama monoteis, sama-sama tauhid. Tuhan cuma satu. Iya, Yahudi katanya nggak percaya Nggak percaya apa? Nabi Isa. Iya. Yesus itu Tuhan. Iya, memang. Bedanya Yahudi, Kristen dan Islam. Yahudi tidak menerima Nabi Isa ya sebagai apa namanya? Sebagai nabi. Mereka mungkin percaya hanya mungkin sebagai guru lah, ya. Orang baik misalnya, orang soleh misalnya. Tapi bukan nabi, apalagi Tuhan. Kalau Kristen mempercayai Yesus diborong semua. Ada guru, ada nabi, ada junjungan, ada Tuhan. Terakhir Tuhan. Jadi semua gelar yang dari Yesus diborong sama Kristen. Islam hanya memandang Nabi Isa sebagai apa? Nabi atau utusan Allah. Cukup sampai di situ. Enggak sampai jadi Tuhan gitu. Enggak ada yang namanya Tuhan itu jadi manusia, enggak ada gitu. Enggak ada ceritanya. Yahudi dan Islam pandangannya sama tentang ini. Karena yang di perjanjian lama yang ini, yang tanah, orang Yahudi kan tadi udah baca bilangan 23:19. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Di Quran ditulis lam yalid wa lam yulad. Tidak diperanakan, tidak memperanakan. Berarti bukan anak manusia, bukan manusia. Gitu. Terus di sini juga ditulis nanti langit dari segala langit, ya, atau langit yang meliputi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Berarti Tuhannya gede banget gitu, ya. Kalau di Islam kita mengenal Allahu Akbar gitu, maha besar. Besarnya segede apa? Nggak bisa dibayangin. Tapi di sini tiba-tiba Tuhannya bisa jadi manusia gitu. Yang di perjanjian baru nih ya, yang Yohanes ya. Kan bisa mengecil, bisa membesar. Jadi bisa menjelma jadi manusia, inkarnasi namanya gitulah. Nah, yang mempercayai Tuhan atau dewa bisa jadi manusia itu adalah orang-orang yang disebut paganisme atau Helenisme. Tahu Helenisme nggak, Billy? Helenisme itu sistem kepercayaan orang-orang Yunani zaman dulu. Ada dewa Zeus, ya, menghamili dewi lain punya anak Helen. Menghamili perempuan muda punya anak Perseus. Menghamili perempuan muda lagi anaknya Hercules. Anaknya ada 100. Ceritanya dewa Zeus itu anaknya 100 gitu. Saking celamitan gitu misalnya. Jadi dewa. Ya, sistem kepercayaan itu disebut dengan sistem kepercayaan Helenisme. Kapan orang-orang daerah sekitar situ hidup di bawah era Helenisme? Ketika Yunani menguasai daerah Mediterania setelah mereka mengalahkan Persia di tahun 332 sebelum Masehi, sebelum ada Yesus gitu. Jadi pada waktu Yesus masih hidup, itu orang-orang daerah situ tuh masih hidup di budaya Helenisme. Ada dewa Zeus, ada dewa apa namanya, Perseus, Hercules dan macam-macam. Kan semua elemen alam semesta tuh ada dewanya gitu. Dewa langit Zeus, dewa laut siapa? Poseidon tuh tahu dulu. Giliran dewa tahu. Dewa bumi siapa? Hah? Nanti dewa angin juga ada. Jadi setiap elemen alam semesta sama orang-orang zaman dulu tuh dianggap ada dewanya gitu. Nanti dibuatlah mitologi gitu, ya. Dewa Zeus, dewa Poseidon, macam-macam. Pokoknya setiap elemen alam semesta itu ada dewanya. Nah, itu yang dipakai oleh Kristen gitu. Jadi ada Tuhan yang paling tinggi, Bapa, Yesus sebagai Tuhan yang berbentuk manusia gitu. Tapi punya keterbatasan. Tapi itu pun dimodifikasi terus sama Kristen. Dimodifikasinya gimana? Awalnya namanya kalau Yesus dianggap Tuhan juga punya satu kehendak apa dua kehendak, ayo? Satu. Dulunya orang berdebat. Dua. Karena apa? Karena tadi yang bilang jikalau bisa lalu karena cawan ini daripadaku. Itu kehendak siapa? Kehendak Yesus kan? Tapi Yesus bilang bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu yang jadi. Makanya diperdebatkan sampai dibuat konsili. Ada di konsili namanya Konsili Konstantinopel III. Ya, tahun 681 Masehi. Yesus punya satu kehendak apa dua kehendak?
sampai begitu. Nanti Yesus sebagai manusia, dia sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia, itu juga sampai dibuat konsili Kalsedon tahun 451. Itu tuh kayak ditafsirkan gitu. Jadi penafsiran orang dibikin muktamar gitulah, ditentukan akhirnya. Nah, jadi itu konsili itu membentuk teologinya Kristen. Mau disebutin semuanya? Ada 7. Si panjang lagi. Konsili Nicea 325, Konsili Konstantinopel 381, Konsili Efesus 431 Masehi, Konsili Kalsedon 451 Masehi, Konsili Konstantinopel II 583 Masehi, Konsili Konstantinopel ketiga 681 Masehi, Konsili Nicea kedua 787 Masehi. Ini yang membentuk teologinya Kristen. Ya. Berarti itu sejarahnya terbentuknya. Ya, setelah ini masih banyak konsili lain, tapi bukan membicarakan teologi, membicarakan manajemen gereja misalnya. Contoh misalnya nanti ada Paulus yang dianggap sesat gitu. Iya. Sampai ada konsili terakhir di Vatikan yang memerintahkan kristenisasi ke seluruh dunia. Tapi dalam bentuk Katolik. Ya, ini dari kekatolikan. Kalau yang namanya konsili itu dari Katolik, kalangan Katolik. Gitu. Jadi kalau boleh dikatakan, konsep ketuhanannya Kristen itu sebenarnya bukan konsep yang baru gitu. Udah jauh. Karena sudah jauh sebelumnya sudah ada Trinitas. Pernah dengar Trinitas pertama sebelum Yesus, sebelum ada Kristen? Ada yang namanya Namrus, Tamrus, Semiramis. Ini di Babilonia. Ini Trinitas juga. Jangan sedih gitu. Babilonia 2000 tahun sebelum ada Yesus sudah ada Trinitas. Namrus, Tamrus, Semiramis. Namrus ini Namrud kalau kita ya di Islam kita taunya Nimrod atau Namrud gitu. Ya, nanti di Mesir ada nggak Trinitas? Ada. Osiris, Isis, Ra. Di India ada nggak mirip-mirip Trinitas? Ada. Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Ya kan? Di Persia ada nggak? Tapi kan itu beda ya kalau konsepnya mungkin beda-beda dikit lah, tapi kan mirip. Kenapa? Semuanya kan 3. Iya kan? Babilonia 3, Persia 3, India 3, Mesir 3, Kristen 3. Kenapa cuma 3? Ayo. 3. Kenapa nggak 4? Kenapa nggak 10? Kenapa nggak 100? Gitu kenapa ayo? Tahu nggak? Billy kira-kira tahu nggak? Kenapa pribadi Tuhan dibatasi dengan 3? 3 itu angka keramat. Lebih ke mungkin Ke mana? 3. ya cuma bapak yang agung, anak Ya. sebagai Anaknya kenapa cuma 1? Apa nggak ada kemungkinan ada anak yang lain lagi ngintip dari planet lain gitu? Kira-kira mungkin nggak? Bisa jadi. Ya, kalau kita bicara kemungkinan ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Apa nggak mungkin ada Yesus yang lain gitu maksudnya? Kenapa cuma 3 gitu? Berhentinya di angka 3 gitu. Karena sebenarnya itu mengarah kepada, pernah dengar Aristoteles? Aristoteles ngomongnya apa? Sesuai perkataan orang-orang Pitagoras. Pernah dengar Pitagoras ya? Ya, segitiga. Sesuai perkataan orang-orang Pitagoras, alam semesta ini dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir gitu. Maka menggunakan hukum itu kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami. Maka itulah Babilonia 3, Persia 3, India 3, Mesir 3. Di Eropa ada nggak? Ada. Ada yang disebut dengan Matronai, Dewi satu tubuh tapi mukanya 3. Ada Dewi Madonna. Semua rata-rata begitu 3. 3. Iya. Jadi ketika Kristen ditanya, kenapa pribadinya Tuhan dibatasi dengan 3? Rata-rata orang Kristen nggak tahu sejarahnya kenapa dulu-dulunya orang kok menyembah Tuhan yang teriak gitu. Tapi aku tahu cuma segitiga. Iya, karena itu Pitagoras kan. Iya. Kenapa nggak segi 8? Jadi nggak bisa. Heksagon gitu ya. Heksagon 6 apa 8? Heksagonal. 6 ya? 6 kan? 9. Hah? 9 juga. Heksagonal berapa? 6. Rick? 6 apa 8? Kalau 8 oktav.
okta. Nah, ya kenapa nggak oktagonal? Kenapa nggak heksagonal? Kenapa cuma segitiga? Oh, Aristoteles. Iya, asalnya dari situ. Ya, aku diajarin. Jadi zaman-zaman dulu sebelum ada Yesus, memang sudah ada konsep-konsep Tuhan atau dewa yang dianggap punya sifat ilahi dan bahkan dia pernah disalib dan bangkit menjadi Tuhan sebelum ada Yesus. Siapa lagi? Jangan sedih. Siapa lagi? Coba ada yang bisa terjemahin nggak? 16 Billy bisa terjemahin? keselamatan. 16 crucified savior. Crucified means Ini artinya 16 ya, 16 juru selamat dunia yang disalib Korban kan. sebelum Yesus nih. Christianity before Christ. Ya, kekristenan sebelum Kristus. Ini yang nulis siapa? Ini Kelsey Graves itu Graves. siapa? Ya ini bukan orang Islam yang jelas. Ini pasti peneliti atau sejarawan. Kemungkinan besar dia pasti orang Kristen. Dari kalangan ya. Saya nggak bilang dia orang. Tapi kan mungkin karena zaman dulu, zaman ini setiap orang yang bersalah tuh disalib. Ini nanti di sini nih. Mitra juga disebut disalib. Iya. Iya. Hukuman zaman dulu. Iya. Tapi maksudnya gini. Setelah dia disalib, akhirnya dia bangkit, dijadikan Tuhan. Naik Ya. ke surga. Apa bedanya sama Yesus? Gitu. Jangan sedih. Jangan sedih. Tuh ya. Krishna juga begitu nih. Ini Krishna tuh. Krishna yang di India. Adalah iya juga. Iya. Krishna di apa sih waktu Krishna? Oh, berperang. Wah, nggak mati Krishna, Rama Nih. dan Sinta. Julukan-julukan atau gelar-gelar dari pada juru selamat. Ya. Macam-macam. Krishna Hindu ya, lebih dari 2000 tahun yang lalu Mesaya. disembah sebagai apa? Tuhan yang Maha Tinggi. Nanti ada lagi. Nih. Yesus Kristus Alpha Omega kan. Omega. Yang lain juga begitu. Krishna juga begitu. I am the beginning, the middle, and the end. Lebih hebat Krishna ada middle-nya. Kita cuma Alpha Omega. Nah, nanti ada lagi begini. Saya punya buku begini. Ini. Yesus disebut apa? Apa aja? God, Lord, Mesaya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini mitra, maksudnya dewa mitra. Seperti Yesus dihormati sebagai apa? Jalan, The way, the truth, the life, the light, the word, the Son of God. Apa lagi? Anak Tuhan, Gembala yang baik. Gembala baik. Jadi sebelum ada sebutan-sebutan itu untuk Yesus, Dia ada mitra. sebutan-sebutan itu sudah ditujukan untuk dewa mitra. Dari mana dewa mitra? Persia. Persia, dewa mitra. Dewanya dari Persia, disembah orang-orang Persia, dipinjam sama Romawi. Orang Romawi menyembah dewa mitra selama 400 tahun. Berarti kita kalau bilang gembala, berarti aku anak domba, berarti Mitra patungnya juga lagi bawa domba. ya aku anak domba. Jangan sedih. Jangan sedih. Bener. Coba buka di Google dewa mitra, lihat yang di image. Pasti ada yang lagi bawa domba. Ya. Kan ada lagunya. Hah? Aku adalah gembala. Oh, lu. Seperti namanya. Ayo. Ini lagu akun banget. Kak Billy mungkin mau nanya. Billy silakan kalau mau ditanya Bill. Iya. Aku masih Nanti kalau tercengang. ada Gimana? Mana dewa mitra? Ada yang mau tanya Bill? ada sih sebenarnya. Silakan Bill. Oh iya. Kalau dari
saya pribadi mungkin awalnya dari awal dulu kali, mungkin dari saya percaya bahwa agama itu kan emang benar kan, Agama itu tauhid gitu, tauhid ya. ya, yang esa gitu. Nah mungkin kalau ada point of view-nya dari yang Abraham dan Ismail, Abraham, Ismail dan Ishak. Nah terus Sorry sebenarnya sebentar. Nih Dewa Mitra nih, Iya. bawa domba, ya kan? terus Abraham Ismail. Nah terus sebenarnya di kejadian itu juga sebenarnya ada tadi mana sambil cari-cari. Yang peristiwa mur sembelih. Bukan. Jadi kan kalau ada di kejadian 17 itu dia Coba bilang pinjam. Kejadian 17. bulan lupa deh. Jadi kayak intinya tuh pokoknya ada yang bahas kayak kalau misalnya keturunan Ishak itu diberikan perjanjian gitu kan. Tapi kalau buat Disebut Ismail anak perjanjian. itu kerajaan. Nah itu sebenarnya masih agak abu-abu tuh maksud dari ayat itu tuh apa sih, kayak kenapa dari Ishak akan diberikan perjanjian, kalau dari Ismail akan diberikan kerajaan yang besar. Mungkin dari situ. Kalau di dalam tradisinya orang Yahudi, yang namanya anak sulung memang dia mendapatkan istilahnya berkat atau disebut dengan perjanjian gitulah. Tetapi itu sebenarnya juga tidak tidak mewakili atau tidak mutlak. Bagaimana? Maksudnya tidak mutlak begini. Contoh, Yakub punya anak siapa? Ishak punya anak kan dua, Yakub dan siapa? Esau kan? Pernah baca? Yang sulung yang mana? Esau atau Yakub? Esau. Terus kemudian Yakub kan apa? Menipu ayahnya sendiri, dibantu sama ibunya dengan apa? Semangkuk apa? Sop atau apa? Sop Ya kan? Yang merah, daging. Sop daging. daging merah apa kacang merah sih? Kacang merah, ya kan? Yang mana ketika Yakub mengelabui ayahnya yang buta, akhirnya Yakub yang diberkati oleh ayahnya. Esaunya nggak dapat berkat. Ya, itu hanya untuk merebut apa? Hak sulung gitu. Itu hanyalah tradisi dalam bangsa Yahudi. Tetapi nyatanya kok bisa yang sudah diucapkan oleh ayahnya yang buta yaitu Ishak kepada anaknya Yakub, kok bisa hak sulung itu diberikan kepada anak yang bukan yang sulung gitu? Berarti kalau menurut Billy, apakah itu masih bisa dikatakan mutlak gitu? Teman, Buktinya. karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman Saya ngaji. pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke